Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyanda. Saya berasal dari program studi D3 Keperawatan Stikes Kesdam 4 di Ponorogo. Video ini memaparkan tentang kinerja Tridharma perguruan tinggi saya. Salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh salah satunya adalah keperawatan medikal bedah 2 dengan beban kredit 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini adalah menguasai konsep asuhan keperawatan dan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada klien dewasa. Bahan kajian mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini diantaranya adalah 1. Gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan, dan penginderaan. Yang kedua, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen. Yang ketiga, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis seluruh sistem tubuh. Yang keempat, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun. Dan yang kelima adalah konsep keperawatan perioperatif. Adapun luaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini adalah 1. Mahasiswa dapat menguasai pengkajian. 2. Mahasiswa dapat memilih masalah keperawatan. 3. Mahasiswa dapat menguasai rencana keperawatan. 4. Mahasiswa dapat mengimplementasikan tindakan keperawatan. 5. Mahasiswa dapat menguasai evaluasi keperawatan. Metode yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini adalah ceramah, problem based learning, dan demonstrasi. Metode ceramah disampaikan dosen kepada mahasiswa di kelas secara tatap muka. Metode demonstrasi disampaikan dosen kepada mahasiswa di laboratorium keperawatan secara tatap muka, dan metode problem based learning disampaikan dosen kepada mahasiswa melalui penugasan yang mengintegrasikan konsep asuhan keperawatan dengan studi kasus yang banyak terjadi pada pasien di rumah sakit. Penilaian yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini merupakan nilai gabungan dari 1. Nilai ujian tengah semester sebesar 20%. 2. Nilai ujian akhir semester sebesar 20%. Ketiga, nilai penugasan sebesar 25%. Yang keempat, nilai praktikum sebesar 20%, dan yang terakhir adalah nilai soft skill sebesar 15%. Demikian paparan mata kuliah keperawatan medikal bedah yang merupakan salah satu kinerja saya dalam Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini diharapkan setelah mahasiswa selesai, mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep teori ke dalam aplikasi penerapan asuhan keperawatan kepada pasien dengan kebutuhan aktivitas, istirahat tidur, keseimbangan suhu, rasa aman dan nyaman,
serta kebutuhan yang lain pada sistem persarafan, penginderaan, muskuloskeletal, integumen, imunitas, dan sistem tubuh lainnya, serta konsep keperawatan perioperatif. Berikutnya adalah paparan rekaman pembelajaran baik teori, praktikum maupun pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, video ini juga memaparkan kinerja Tridharma perguruan tinggi saya di bidang penelitian yang fenomenal. Beberapa di antaranya adalah artikel penelitian yang dapat dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dengan judul Behavioral Activation, Mindfulness Exercise, Love Kindness Meditation Exercise as Effect Therapies to Reduce Stress Among Nursing During COVID-19 Pandemic. Artikel ini juga selain terindeks Scopus, artikel ini terindeks di database WHO karena dianggap memberikan impact terhadap penanganan COVID-19. Selanjutnya, karya fenomenal saya adalah buku referensi yang berjudul Teknik Relaksasi Benson Menurunkan Respon Fisiologis dan Psikologis pada stroke. Ini adalah buku referensi yang berisi 2 penelitian saya dan 1 penelitian anggota penulis lainnya yang dijadikan menjadi 1 buku ini. Demikian. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang pengkajian kebutuhan istirahat tidur. Teman-teman sudah bisa menjawab apa saja yang harus dikaji ketika menemukan pasien yang mengalami masalah gangguan kebutuhan istirahat tidur. Ya, dari mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, dan kemarin juga udah belajar cara mengukur nyeri. Sebenarnya itu belum diintegrasikan ke dalam penilaian menggunakan PRS. Ya. Sebenarnya yang PRS itu sudah dipelajari di MP1 ya, kan tetap itu tuh harus diulang-ulang terus. Jadi kalau walaupun misalnya di kelas teman-teman udah bisa, nanti ke pasien tetap ternyata masih ketika dinilai masih belum tepat misalnya. Karena itu memang harus banyak latihan praktikal terus supaya nanti teman-teman itu akan mudah pakai PPA sudah kecil gitu ya, udah bukan yang sulit lagi. Sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai tindakan keperawatan untuk kebutuhan istirahat dan tidur. Ya, apa saja yang mau kita pelajari? Sebenarnya materi ini adalah materi integrasi dari hasil penelitian yang sudah pernah saya lakukan yang kaitannya dengan kebutuhan istirahat tidur ini. Karena kemarin kita sudah mempelajari bahwa ternyata banyak kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan istirahat tidur ini. Pasien akan mengalami gangguan istirahat tidur jika pasiennya mengalami nyeri, yang lainnya depresi, pasiennya stres, kali pasiennya mengalami peningkatan suhu tubuh misalnya ya. Sehingga beberapa penelitian saya ini selain memang di dalam kurikulumnya bunyi beberapa tindakan sleep assessment yang memang harus ada di dalam materi kuliah PNB 2 ini, saya harus mengintegrasikan hasil penelitian saya yang memang bisa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan istirahat tidur. Jadi kita akan belajar materi sesuai dengan kurikulum program untuk praktikum dan mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam materi kuliah hari ini. Ya, baik. Kemarin tindakan-tindakannya sebenarnya sudah ada yang menyebutkan ya. Apa saja? Terapi musik bu, gitu ya. Oke, terus hari ini kita akan belajar yang
Ya, Fendi ya, kemarin bilang kalau mau tidur apa yang dilakukan? Gitu ya, dari 6 orang yang saya tanya ternyata hanya Fendi ya benar ya. Gitu. Jadi udah ilmiah sebenarnya Fendi melakukan persiapan tidur gitu ya. Kalau yang lain itu justru sebenarnya kita akan pelajari hari ini ya, itu akan mengganggu istirahat tidur. Jadi ada beberapa ritual tidur yang akan kita pelajari ya. Selain tujuannya buat apa sih? Kalau kemarin kita mempelajari di pertemuan yang lalu, kita mempelajari membantu mobilisasi berjalan menggunakan klub dan membantu melakukan room passing misalnya untuk kebutuhan untuk memilih atau mengatasi masalah keperawatan yang mana, gangguan mobilitas fisik. Kalau yang hari ini akan kita pelajari untuk memilih masalah apa sih atau mengatasi masalah keperawatan yang mana. Cerita ini gimana? Perawatannya gangguan pola tidur. Pola tidur sendiri itu didefinisikan keadekuatan tidur baik kualitas dan kuantitas. Ya, makanya nanti kalau dikaji PTRSE pasien itu memang ada bedanya dengan kualitas dan kuantitas pasien yang istilahnya memang harus adekuat. Ya, tujuannya buat apa sih? Hari ini kita akan belajar mengenai definisi, mengulang sedikit. Kemarin sudah saya tambahkan sedikit ya, definisi istirahat tidur versi teori yang lain. Saya yakin Pak Muhammad sudah menyampaikan materinya, tapi saya akan menambahkan sedikit. Kemudian hari ini kita akan belajar tujuan apa saja yang akan diperlukan, kemudian ritual tidurnya seperti apa, terus nanti sleep adjustment-nya apa saja yang bisa kita lakukan, murni intervensi keperawatan kita ya, dan yang terakhir adalah pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pola tidur. Ya, siapa yang masih ingat definisi tentang istirahat tidur? Kemarin tidur kondisi penurunan kesadaran hanya pergeseran kesadaran, penurunan kesadaran hanya hilang untuk kesadaran akan lingkungan ya, karena masih dapat mudah terstimulus secara sensori, bergeser dari siklus dan jaga ke siklus tidur gitu ya. Yuk kita lihat lagi, ini ulangan saja, kemarin kan sudah ya. Ini definisinya hilangnya kondisi terjaga akan lingkungan sekitar saja. Beda dengan koma. Kalau koma kan dia harus distimulus dengan stimulus yang berat, yang menyakitkan, tapi itu pun responnya hanya minimal, misalnya hanya peranan tubuh. Tapi kalau orang tidur diberikan stimulus sensorik bisa langsung bangun ya. Dan siapa lagi fungsi mendasar untuk kesehatan fisik dan mental? Kemarin sudah dijelaskan panjang kali lebar sebenarnya. Kalau seseorang tidak memenuhi tidur secara adekuat, pasti akan muncul gejala-gejala fisik dan mental ya. Fisik seperti apa? Matanya tampak lingkaran mata, ada jantung atau mata, terus terus mudah mana ya, sudah mulai muncul gangguan mental, sudah mana singgung gitu kan, sulit konsentrasi, ya gampang lupa, benar ya. Siapa di sini yang sudah merasa masih muda tapi sudah mulai cepat lupa? Ya Pak sih coba ya. Terus apa lagi? Tidak kehilangan kesadaran, hanya sebuah pergeseran dari siklus terjaga ke siklus tidur kan, ya. Hanya ada dua siklus terjaga dan siklus tidur, tergantung dari banyaknya yang menstimulus ya, apakah reticular activity system atau siklus tidur menekan reticular activity system sehingga siklus tidurlah yang terjadi pada seseorang. Dan terakhir
keadaan tak sadar yang sebagian bisa dimodifikasi oleh stimulus sensor. Seperti kemarin misalnya, oh lagi tidur mendengar suara, oh lagi tidur disentuh, misalnya, oh lagi tidur merasakan suhunya jadi berubah, tidak nyaman, atau kan yang nggak suka tidur dalam ruangan gelap, tiba-tiba mati lampu, itu biasanya ada suatu hal yang saya, oh kok sesak nafas ya, ternyata oh mati lampu. Kan jadi tergantung dari stimulus seperti yang biasa dirasakan oleh seseorang dan seseorang yang lain tidak akan sama. Kalau saya paranoid dengan hewan kokot ya. Kalau udah bergerak-gerak itu udah, saya langsung panik. Ada selama tersendiri dengan coro, jadi refleks. Kalau ada sesuatu yang di tubuh saya mulai, langsung saya langsung responnya langsung. Fobia hewan. Kan kadang ada yang fobia hewan tertentu ya. Ya ini beda sih. Ini tujuannya seperti yang tadi kita bahas bahwa kebutuhan istirahat tidur ini untuk memenuhi masalah gangguan pola tidur, di mana pola tidur sendiri adalah keadekuatan tidur yang berkualitas dan berkuantitas. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur dan memperbaiki gangguan tidur terkait insomnia atau gangguan pola tidur. Nah ini membantu melaksanakan ritual tidur. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ketika pasien mengalami gangguan istirahat tidur. Kita mau menyiapkan pasien untuk tidur, makanya kalau di rumah sakit itu kenapa berkunjung sampai jam berapa? Sampai jam 19. Kenapa? Karena pasien itu jam 19 dipersiapkan tidur, ruangan dibersihkan supaya nyaman pasiennya tidur. Pengunjung sampai jam 19 supaya akan tidak berisik, gitu kan? Nggak ngajak ngobrol pasien terus kan, mau persiapan tidur. Ini yang pertama, kebiasaan menonton TV sebelum tidur. Kemarin sudah dibahas ya, siapa kebiasaannya apa. Kalau mau tidur ada yang mau nonton TV. Kalau saya nonton TV pastinya bukan tidur, tapi nonton jadinya. Kecuali kalau kondisi tubuh sangat lelah. Tapi kalau filmnya seru, bukan tidur, pastinya nanti nonton film. Terus nanti kalau udah selesai, selanjutnya filmnya seru lagi. Ya udah, jadi malah nonton TV. Kalau di rumah sakit, makanya kalau misalnya di ruangan ada TV, sebaiknya ya kalau mau tidur, pasiennya sudah dikondisikan, sebaiknya diinformasikan, sebaiknya ya boleh makan tapi pengantar tidur saja. Terus jadwalkan pengkajian dan intervensi perawat di blok waktu 90 sampai 120 menit. Maksudnya gimana kata-kata ini? Kemarin waktu di masjid malam ada atau sore? Ada. Ya, ada. Jadwal obat malam jam berapa? Jam 8 obat tertentu ada yang berikan tengah malam, ada yang jam 10, ada yang jam 8. Nah, karena pasien ini mau disiapkan untuk tidur, jadi jam 8 ini sebenarnya boleh kok dimajukan jadi jam 19. Makanya kenapa pengunjung itu batasi sampai jam 19 malam supaya perawat juga mau melakukan tindakan ya bisa. Kalau ada keluarga pasien, ada pengunjung kan sulit mau melakukan tindakan gitu ya. Kan nggak enak juga misalnya melakukan tindakan dikelilingi orang banyak gitu, atau itu kan privasi pasien juga ya. Jadi makanya kenapa dibatasi sampai jam 9 harus dikirimkan sudah selesai pengunjung sehingga perawat mempersiapkan di 90 sampai 120 menit. Misalnya pasien mau 9, itu artinya 1,5 jam sampai 2 jam sebelum tidur
intervensi yang kaitannya dengan intervensi perawatan akan dilakukan di jam-jam tidur pasien, kita bisa majukan. Jadi jangan sampai pasien udah tidur, kita bangunin dulu, saya suntik dulu ya. Ya udah, pasiennya kalau sudah tidur nanti akhirnya mau tidur, gitu kan. Makanya boleh kok injeksinya dimajukan dari jam 9:11 atau setengah 8 boleh. Kan? Atau misalnya mau memasang infus atau mengganti infus atau mau melakukan mengganti infusnya, misalnya jarum infusnya, atau mau mengganti kateter misalnya, atau mau memasang IGT misalnya, ya sudah sebaiknya diusahakan tidak di jam tidur. Semua tindakan-tindakan yang kaitannya dengan tindakan keperawatan dimajukan, ya dilakukan sebelum pasien tidur. Jangan aja jam 9, kalau instruksinya jam 9 gitu. Nah, kalau pasiennya sudah tidur kan itu akan mengganggu. Bagaimana misalnya dengan obat-obat yang jam 10, jam 12? Kita boleh membangunkan keluarga pasien. Ibu, bapak, saya mau memberikan instruksi jam 10, jam 12 malam. Saya izin mau memberikan obat. Ya, kita tetap harus komunikasi. Jangan sampai kalau tidur, kalau pasien tidur siang dibangun, pasiennya sudah tidur. Kita nggak usah komunikasi. Tidak, sebaiknya tetap komunikasi. Kenapa? Menghindari. Jangan sampai nanti keluarga pasien menyampaikan. Kok semalam bapak saya nggak sakit? Karena niat kita baik ya, maksudnya tidak mengganggu istirahat pasien keluarga, tapi sebenarnya itu akan menimbulkan masalah di kemudian. Selanjutnya, apalagi lingkungan dapat menimbulkan nightmare dengan gaya hidup dan mempertahankan ketenangan. Jadi pengunjung kalau sudah jam 19 pulang gitu ya. Keluarga juga jangan ngobrol sesama penunggu, keluarga pasien jangan ngobrol di ruangan, nanti pasiennya nggak bisa tidur. Sebaiknya kalau mau ngobrol karena mulai akrab nih, misalnya keluarganya Mbak Sylvia sama Mbak Pina, itu ngobrolnya di luar supaya pasien bisa istirahat. Terus kalau misalnya pasiennya nggak bisa tidur dalam lingkungan gelap, padahal yang lain mau digelapin, kan biasanya ada lampu tidur, lampu pasien yang di atas boleh pakai itu, tapi yang di atas ini dimatikan. Untuk apa kemarin? Fungsinya buat apa? Meningkatkan produksi supaya melatoninnya diproduksi secara supaya pasiennya tidur nyenyak. Tapi kalau yang nggak biasa tidur dalam kondisi gelap, pakai lampu tidur. Kalau di rumah boleh teman-teman pakai lampu yang Kelap-kelip. ada itu loh yang mana? Jadi pasang dua di kamar ya, lampu seperti ini dan lampu yang itu Bauannya. ya kalau mau hemat kayak kemarin gue hemat energi dimatikan saja, lebih bagus ya, dimatikan semua gitu. Ya, selimut ekstra untuk pencahayaan eksternal. Nah ini siapa yang nggak biasa tidur dalam kondisi dingin? Kalau dingin nggak bisa tidur. Saya juga ya. Saya orang Bandung, orang Jawa Barat, tapi kalau di Bandung juga saya pakai selimut setiap hari ya. Satu orang satu selimut di rumah itu. Jadi kalau di sini anak-anak saya pada kipas ya aircooler gitu kan. Waduh, udah yakin nggak bisa tidur ya, debak gitu, nggak tidur. Benar-benar enggak itu kualitas ya. Akhirnya ya udah pakai selimut sendiri, yang lain pada pakai kipas sama aircooler, saya pakai selimut sendiri. Daripada nanti saya nggak bisa tidur, tapi nanti kalau saya pindah, nanti radarnya anak-anak itu akan muncul ya. Ibu kok pindah gitu ya, gimana saya mau tidur juga, tapi kalau di ruangan itu tidak nyaman kan, akhirnya saya yang terganggu tidurnya. Anak-anak enak tidurnya ya. Ganti kalau saya mati anak-anak ya bangun. Jadi supaya bisa dua-duanya semua bisa tidur, ya udah oke, kipas tetap jalan, misalnya keluar tetap jalan, tapi saya pakai selimut. Sama di rumah sakit juga kayak gitu. Pernah nggak di satu ruangan itu misalnya dua pasien di sini,
Yang satu sukanya pakai AC, kalau nggak pakai AC mesti tidur. Yang satu kedinginan, mau pakai AC. Itu solusinya terus gimana? Oke, dibilang kalau ada yang sama pasien nggak bisa pakai AC, ya tinggal gantikan AC-nya jadikan satu ruangan. Tapi kalau misalnya nggak ada, terpaksa harus jadi satu dengan yang satu pakai AC, satu enggak. Pakai selimut pasien masih dingin, masih nggak? Pakai solusinya selimut ekstra. Boleh kok kita ambil dari lemari linen cadangan, ambilkan selimut lagi, jadi pasiennya pakai selimut double. Atau misalnya mau bawa dari rumah tidak boleh. Tapi kalau sementara belum bawa, kita boleh kok memberikan ekstra selimut, boleh. Ya, supaya tetap bisa berfungsi. Itu maksudnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pasien. Yuk selanjutnya apa lagi? Berikan 9 karbohidrat kompleks yang ringan seperti crackers dan rum. Jangan makan berat. Ya kalau masih belum bisa tidur boleh dikasih crackers, cemilan ringan lah untuk pengantar tidur. Ada yang nyemil dulu kalau mau tidur. Karena gini, kalau tidur dalam kondisi lapar juga nggak bisa tidur. Ya bisa tidur tapi nggak berkualitas. Tetap nggak bisa masuk ke dalam tidur yang benar. Jadi potong-potong. Nah, ini sudah Masuk di kalau tadi ritual tidur sudah dilakukan ya. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan sleep treatment. Sleep treatment itu sleep yang seperti apa? Sleep treatment itu tindakan seperti apa? Ini yang saya maksud ya. Yang ini semua berdasarkan evidence based. Kalau massage punggung, ya kalau pasiennya bersenang dilakukan massage punggung. Saya yakin kalau massage punggung sudah pernah di keperawatan desa ya? Bisa. Ya. Tapi itu juga gerakannya kan banyak ya. Saya yakin kalau massage punggung di keperawatan desa sudah, jadi tidak akan saya ulas. Bu, alatnya apa? Saya mau menerapkan terapi yang lain. Hal yang relaksasi musik kemarin sudah disampaikan ke dia. Jadi betul terapi musik itu bisa membuat pasien lebih rileks ya. Yang kalau diberikan musik itu maka gelombang alfa yang akan terjadi di otak, sehingga kalau gelombang alfa pasien akan mudah jatuh ke kondisi tidur. Musiknya musik yang seperti apa? Rock and roll. Tidak semua musik itu bisa dijadikan terapi. Musik yang seperti apa? Musik yang seperti apa yang bisa digunakan? Musik klasik juga nggak semua bisa digunakan. Menenangkan. Suara ini ya, jadi musik yang bisa digunakan untuk terapi musik adalah musik yang memang sudah diuji di laboratorium musik. Dari mulai beatnya, harusnya bener kok klasik, tapi nggak semua klasik bisa digunakan. Bener kok keroncong itu bisa jadi terapi musik, tapi tidak semua terapi keroncong bisa digunakan. Ya. Kalau Al-Quran sudah tidak diragukan lagi ya kalau mau rotal. Biasanya kalau mau rotal itu tidak perlu diuji di dalam laboratorium bahasa. Musik yang luar biasa Al-Quran. Terus kalau teknik relaksasi progresif, tekniknya seperti apa? Teknik relaksasi dancer. Jadi relaksasi itu banyak yang nggak cuma relaksasi nafas dalam bu. Kalau nafas dalam sudah biasa ya. Taunya itu. Sekarang harus berkembang ya. Ada teknik relaksasi
apa progresif. Ada teknik relaksasi Benson. Kenapa dikatakan Benson? Ya penciptanya, penemunya Benson. Betul, ini penelitian saya, tesis saya, terus penelitian ini juga pakai relaksasi. Oh. Nah, ini relaksasi otot progresif. Jadi relaksasi otot progresif ini sebenarnya juga ada kombinasi dengan menggunakan tarik nafas. Tetap, jadi sebenarnya kombinasi. Ya. Jadi relaksasi yang seperti apa? Relaksasi yang seperti apa? Relaksasi yang menggunakan tegangan dan relaksasi otot. Artinya gimana? Kita menegangkan otot. Kalau menegangkan otot, tegang tuh kayak gimana sih sampai kuat banget ya? Dari mana? Dari mulai kepala sampai ke kaki. Jadi kita akan praktek. Jadi kita belajar paham dulu cara mempraktekkan. Menegangkan dulu, nanti baru mulai di relaksasi. Relaksasinya gimana? Nggak lihat. Enggak. Tapi tetap dari mulai menegangkan pun kita harus tetap mengatur nafas. Nanti kita akan praktek ya. Terus nanti relaksasinya pun harus pelan. Jadi nggak seperti itu ya. Ada yang nah, ini relaksasi atau progresif, jadi berkonsentrasi pada otot tertentu. Jadi kalau misalnya kita melakukan relaksasi otot progresif di kepala, ya udah kepala dulu, jangan ya kepala, ya tangan, ya kaki, ya seperti itu. Kepala dulu ya. Kalau kepala bisa banyak, bisa mata sekaligus, mulut sekaligus, pipi sekaligus, jadi bisa barengan kalau kepala. Gitu. Terus nanti leher, ya leher. Ya, terus nanti perut, baru kaki, tangan, kaki dari atas ke bawah. Jadi nggak bisa barengan. Barengan aja lah, kepala, leher, pundak, lutut, kaki. Efeknya nanti beda ya. Lebih efektif kalau berkonsentrasi di satu bagian, nanti kalau selesai kita sebagiannya. Ini nanti hitungannya dalam ditegangkan 5 hitungan, dirilekan 5 hitungan, tapi sambil mengatur nafas. Menegangkan itu tadi tarik nafas, tahan, terus nanti dirilekan sambil buang nafas. Makanya kenapa tadi di awal saya sampaikan ini sebenarnya kombinasi. Ya. Jadi relaksasi yang lebih banyak dibandingkan relaksasi nafas. Tapi nanti manfaatnya akan lebih besar dibandingkan relaksasi nafas. Ini caranya diulang sampai nilai ya. Ya, sekarang relaksasi Benson. Kalau relaksasi Benson ada mengatur nafas ini juga enggak? Ada tetap ya. Terus ada kayak tadi relaksasi progresif. Bedanya kalau mengucapkan nafas ada yang mengucapkan terus yang kayak tadi itu ya itu saya. Kalau saya gabungan jadinya intervensi ya dari mulai neurolinguistic program, behavioral kindness, terus mindfulness, relaksasi otot progresif, relaksasi Benson juga masuk. Jadi kalau saya lebih banyak. Tapi maksudnya nggak cukup kalau saya ajarkan. Sebenarnya karena saya ngajar kebutuhan istirahat tidur kaitannya dengan sistem persarafan dan integumen, ya akhirnya makanya kan kalau penelitiannya harus berkaitan dengan materi. Makanya kenapa kemarin saya meneliti kaitannya dengan nyeri. Cuman kendalanya kemarin kan saat mengukur pos nyerinya itu ada yang ngisi langsung gitu kan, ada yang nggak langsung kan gitu, harus oyak-oyak dulu gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ya, relaksasi Benson ini merupakan intervensi kekuatan komplementer dengan mengatur
mengatur nafas, mengatur semua otot, konsentrasi dan mengucapkan kata-kata spiritual. Ini buat agama apa aja? Semua. Betul ya, semua agama. Jadi kata-katanya gimana ya? Disesuaikan dengan agama. Gak boleh misalnya ini buat agama Islam, kata-katanya diterapkan pada agama Kristen atau agama Katolik juga gak bisa. Ya, jadi Benson sendiri pun Benson sendiri pun menyiapkan kata-kata sesuai agama masing-masing. Udah kayak apa ya? Kristen kayak apa? Katolik kayak apa? Hindu kayak apa? Siapa yang akan Hindu di sini? Ada? Krishna. Kamu mau ujung? Islam. Agamanya Islam. Yang ini kalau relaksasi Kristen antara kalian boleh duduk ya, duduk terus memejamkan mata, gitu kan. Kalau relaksasi progresif kan nggak harus memejamkan mata, kecuali jika otak yang dipasang lagi dari kaki ke atas. Nanti rileksnya dari kaki dulu baru ke kepala. Kenapa sih kok kepala terakhir? Karena relaksasi ini bekerjanya di pusat otak, di kepala hipothalamus. Ya, makanya kenapa harus direlaksasi dulu. Dan aturannya nggak kayak relaksasi atau progresif, lebih banyak aturannya. Aturannya gimana? 2 jam sebelum intervensi ini nggak boleh makan dulu. Ya, sebaiknya kalau sudah makan ditunggu 2 jam. Tapi kalau lebih bagus lagi sebelum makan. Kenapa? Supaya nanti sirkulasi darah itu fokus ke area yang akan dilakukan relaksasi. Kalau makan emang kenapa? Ingat kemarin kalau makan nanti yang bekerja adalah sistem parasimpatis ya. Artinya banyak berkonsentrasi ke sistem pencernaan, bukan ke bukan ke area yang mau direlaksasi. Ya, terus apa lagi? Nah, jadi kapan ini kata-kata spiritualnya dimasukkan? Ketika mengatur nafas. Breathing in, diucapkan kata-katanya, kemudian kita breathing out. Sela-sela breathing in dan breathing out. Apa yang lucu? Ada yang lucu. Soalnya yang lain nggak ketawa. Jadi kalau ketawa lagi. Dan ya, kalau pesawat itu kan harus barengan ya, daripada ketawa. Ada sesuatu yang lucu tuh yang harus barengan ke kelas ketawa semua gitu kan. Kalau itu bagian kan kayak kemarin saya kan hari Sabtu kesini. Karena kalau ngisi di rumah jaringannya nggak bisa. Saya ngajak anak saya, dia ketawa-ketawa terus sambil ngeliat komputer. Kalau ini saya nggak tahu nih stimulusnya apa. Yang siapa? Kalau anak saya mau udah jelas ya, kalau anak saya kan dia bisa melihat gitu kan, jadi dia senyum. Saya lihat apa sih Kak? Karena ketawanya nggak sekali, 2 kali, berkali-kali, lebih sering gitu. Jadi kan saya terganggu. Udah apa sih Kak? Ini Musa gitu. Tapi Musa tuh nggak lihat ke saya, lihatnya ke situ ke pojok. Ya. Ada teman dia main tidak mabar. Karena kalau yang Islam ilaha illallah satu dua hak. Kenapa 2 kata ini? Karena berdasarkan hasil penelitian 2 kata ini mengandung kalimat sehari. Kalimat sehari ini bisa jadi boleh kita boleh nggak maksain ke pasiennya, Bu, kalau agamanya hidup pakai kata-kata Krishna Rama itu boleh nggak? Ya, kita tawarkan yang bisa kita rekomendasikan kata-kata sesuai agamanya adalah ini menurut Jensen gitu ya. Mau pakai ini boleh atau mau pakai kata-kata yang lain sesuai agamanya masing-masing boleh ya.
Seperti kalau kayak agama Islam, misalnya karena saya Islam, saya biasanya nyontohin agama Islam ya, karena yang lain saya nggak paham. Mau astagfirullahaladzim atau mau la ilaha illallah? La ilaha illallah. Selama melakukan relasi biasa la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Astagfirullah. Itu ya. Iya. Jadi harus harus konsisten ya. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau relaksasi otot progresif 15 menit boleh ya. 5 menit boleh, diulang lagi boleh. Kalau relaksasi Benson dikatakan oleh Herbert Benson, penciptanya kalau mau efektif ya sekali melakukan 20 menit. Berapa lama? 2 menit. Selama 2 menit. Apa harus di ruangan tenang? Karena relaksasi namanya relaksasi itu harus di ruangan tutup misalnya, tenang misalnya. Di ruangan nggak boleh karena itu enggak masjid. Istimewanya tindakan ini boleh dilakukan di mana saja ya. Misalnya di tempat jogging, misalnya di pantai selamanya. Jadi nggak perlu ruangan khusus. Jadi kalau misalnya Bu, rasanya gimana kalau ramai nggak bisa konsentrasi? Justru itu tantangannya melakukan intervensi ini. Gimana caranya dalam kondisi ramai tetap bisa memfokuskan pikiran? Saya sampai beli bukunya pakai mudah. Karena ya kalau baca dari orang-orang itu ya ini apa namanya nggak jelas. Jadi begitu baca bukunya, oh ternyata ini yang benar, oh ini ya saya beli. Karena dosen penguji saya, mana referensi kamu? Nggak ada Bu. Dalam artian yang referensinya sendiri juga memang dia nggak tahu. Dalam artian publikasinya itu banyaknya yang berbayar gitu kan. Ya udah kalau harus beli ya beli aja, itu resiko kamu ngambil judul ini ya gitu. Ada dikirim sama ini akhirnya kita saya beli. Bentuknya nggak buku yang hand itu enggak ya, buku supaya apa? Ada sini kan yang apa? Dibersih supaya intervensinya itu benar-benar bisa dirasakan oleh pasien. Kalau kita asal-asalan jadi nanti efeknya enggak, jadi nggak maksimal, nggak efektif. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengganggu, ya udah kita fokuskan misalnya boleh nggak pakai alarm nggak? Kalau lihat jam boleh nggak? Kan katanya 20 menit, boleh buka mata sebentar terus nanti lanjutkan HP. Jadi nggak boleh pakai alarm, ya? Nggak boleh pakai alarm, boleh lihat jam. Kalau misalnya terganggu, misalnya ada yang melakukan ini kalau pada pasien sehari itu belum tentu bisa berhasil. 2 hari belum tentu bisa berhasil. Hari ketiga baru pasiennya biasanya bisa menguasai lingkungan. Jadi hari pertama misalnya sekali melakukan, keluarganya datang, dia buka mata. Ibu, tolong ditutup kembali matanya. Abaikan, kita yang sebagai terapis harus mengingatkan, abaikan suara-suara yang ada di luar yang mengganggu pikiran pasien. Karena memang harus difokuskan gitu namanya, supaya apa? Bekerja benar di hipotalamus dan di korteks cerebrum. Terus kalau udah selesai gimana? Boleh nggak buka mata? Boleh, pelan-pelan. Boleh nggak langsung berdiri? Nggak boleh. Jangan ya. Pusing. Kalau misalnya selesai, boleh mau berdiri gitu, jangan ya. Buka mata pelan-pelan. Terus nanti jangan dulu dianjurkan deh. Tunggu dulu ya Bu sebentar. Kalau Ibu sudah bisa beradaptasi, tidak pusing, Ibu boleh berdiri. Jadi posisi ini boleh tidur, boleh berdiri. Nanti kita nah nih, penkes yang bisa disampaikan ke pasien apa aja banyak yang bisa diberikan ke pasien. Jangan pergi tidur kecuali jika Anda mengantuk. Pernah? Tidur lah, naik setelah tidur. Tapi sejam 2 jam. Tidak, itu artinya teman-teman nggak benar-benar mengantuk.
Jadi kalau kayak gitu mendingan sudah turun aja dari tempat tidur, melakukan ritual tidur yang lain. Misalnya apa tadi? Misalnya makan ceria dulu. Siapa lagi? Atau mau mandi air hangat dulu boleh, mau persu boleh, mau minum susu atau coklat hangat boleh. Apalagi cepat ini. Oh, benar. Ya nggak apa-apa, yang penting perutnya tidak. Itu terus nih mengadopsi pola reguler. Ingat kemarin tidur itu harus konsisten. Kalau misalnya nggak reguler, saya biasa tidur jam 1. Nah itu yang harus diubah, mulai diubah. Biasa kan setelah isya, sholat isya persiapan tidur. Tidur Bu. Jadi di luar belajar, di luar mahasiswa loh. Saya kan lagi ngomongin pasien. Kalau mahasiswa kalau sudah tidur, tadi kalau sudah jam tidur tapi nggak bisa tidur 20 menit jam tidur udah nih tadi ya misalnya nggak bisa tidur misalnya subuh nih coba nih mandi air gosok gigi misalnya ya bersih misalnya makan dengan baca ini baca boleh ya tapi bacaan ringan jangan bacaan novel komik macam-macam. Kalau memang itu sudah ritual tidur ya boleh. Gak apa-apa kan itu sebagai terapi ya. Terapi membaca sebenarnya apa membaca Al-Quran. Main Legend. Kalau main game ya kemarin jadinya ya mengganggu istirahat. Kalau saya baca novel tapi novelnya yang enggak ya. Novel kan ada aplikasi yang dia bisa pakai sound. Tiba satu malam kan pengantar tidur saya gitu. Terus dimatikan layarnya cerita. Nanti HP-nya yang ini masih cerita. Tapi kadang ada babnya tidak tersedia, nanti saya ketawanya saya gitu kan. Ya ada dia tersedia di bab ini. Akhirnya baru karena di sini sudah pengantar tidurnya. Jadi teman-teman jangan baca novel ya. Jangan baca novel yang berbau karena nanti misalnya itu tadi nggak selesai kepo lagi seru aja. Belajar drakor kan begitu. Ya sama drakor itu Sampai habis. sampai 2 hari nggak tidur. karena penyakit nek drakor tuh ya 1 jam nggak hilang tuh ya nggak hilang 1 jam. Kita lanjut terus tidurnya sepanjang malam secara teratur. Terus kalau mau pola tidurnya baik ya, tidurnya adekuat, berkualitas dan berkualitas. Tapi kalau misalnya kita kayak mahasiswa mah ya sudah wajar lah ya, sudah maklum lah kalau misalnya mengalami gangguan pola tidur demi ya. Kenapa? Demi masa depan ya, demi masa depan. Yang penting gini, yang penting kemarin kan sudah saya kasih triknya ya. Jam 10 sampai jam 2 teman-teman sudah tidur nyenyak kan. Kita misalnya misalkan teman-teman tidur tuh udah nyenyak jam 10. Bu kalau jam 12 jam 1 bangun nggak apa-apa karena sudah melalui fase yang memang harus tidur nyenyak. Bu kalau misalnya tidur jam 11 gimana Bu? Gak apa-apa ya, penting periode soal jam 10 sampai jam 2 itu terserah mau begadang boleh ya, tapi nanti wajib tidur di jam Bu boleh nggak cuma tidur 2 jam, jam 11 sampai jam 1 boleh, tapi nyenyak balik lagi nyenyak Kadang nggak bisa kita tidur pulang di jam supaya ini bisa ya yang lain aku ya istirahat itu penting ya, penting untuk apa? Daya tahan tubuh, untuk apa lagi? Untuk anti radikal bebas kayak awet muda yang cewek-cewek ya kalau mau muda supaya
supaya nggak apa juga nggak mudah lupa. Dan lupa Nggak mudah lupa. Nih, dilarang membaca di tempat tidur. Ya, kalau pengantar tidur mah boleh ya. Membaca, menulis, makan, nonton TV, bicara di telepon atau bermain HP di tempat tidur. Kalau membaca, ya artinya tadi ya, agar terus menulis juga. Menulis seru nih dulu. Nanggung. Misalnya kalau lagi buat tugas, ya menulis itu kan ya harus pakai tulisan tangan ya. Misalnya mengetik, ya yang akhirnya, nanggung nih tugasnya tinggal sedikit lagi, jadi akhirnya kan nggak itu. Jadi sebaiknya hindari melakukan aktivitas membaca, menulis, makan di tempat. Ya udah kalau mau melakukan itu jangan di atas tempat. Hindari kafein, gimana deh? Hindari kafein, nikotin, alkohol 4 sampai 6 bulan. Bu, saya minum kopi tidur aja ya. Efek diuretiknya yang nanti mengganggu kan, geser bolak-balik ke kamar. Akhirnya udah mau tidur nyenyak, kebangun karena pengen. Tuh jangan pergi tidur dalam keadaan lapar, terus sudah ya. Bu, saya makan nih biasanya ya nggak apa-apa. Kalau saya waktu pengantar tidur lapar karena kalau nggak makan juga nanti perutnya sakit. Tapi diusahakan dijaraki ya. Setelah makan itu jangan langsung tidur. Jangan makan berat. Kenapa perutnya nanti malah pernah lapar nih mau tidur. Makan dulu aja. Terus tidur. Enak nggak tidur nih? Perutnya enak ya, sakit. Ya makanya ya kalau ini kan karbohidrat tapi nggak seberat kalau makan nasi makan besar. Itu terus hindari latihan keras. Nah, ini yang tadi Mas Adi bilang masa biasa olahraga dulu Bu biar bisa tidur. Boleh tapi olahraganya olahraga jangan olahraga mulu dan makan. Olahraga boleh tapi nggak makan benar. Terus apa lagi? Hindari obat tidur atau gunakan dengan hati. Praktekkan teknik relaksasi tadi yang relaksasi napas dalam, relaksasi progresif, relaksasi one instance, atau kalau mau melakukan set juga. tapi kalau minum obat tidur kalau nggak bangun Makanya kan tadi gunakan dengan hati-hati. Gunakan dengan hati-hati dengan resep dokter atau tidak. Kalau orang punya uang banyak, tapi kenapa kok masih nggak hidupnya nggak tenang? Kenapa kok masih lari ke narkoba dan sebagainya? Balik lagi, itu bukan kesenangan yang yang hakiki. Jadi obat-obat ini golongan benzodiazepin, ada diazepam, clorazepam, alprazolam, ya, alprazolam golongan triazolam. Direkomendasikan nggak? Ya dalam kondisi tertentu direkomendasikan, tetapi kondisi selanjutnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Hanya efektif dalam waktu 6 bulan, selanjutnya tidak efektif. Makanya kenapa? Kok udah dikasih obat tidur tapi masih nggak bisa tidur? Akhirnya minta dosisnya ditambah. Dulu saya waktu belum tahu ilmunya ini, dikit-dikit kalau saya nggak bisa tidur, saya lapor dokter. Belum tahu ilmunya. Bukunya baru keluar setelah saya tahun 2013 bukunya keluar. Jadi banyak hal kemarin sudah saya sampaikan, banyak hal yang bisa dilakukan perawat pada ya, jadi nggak harus kok memberikan misalnya pasien nggak mengeluh nggak bisa tidur, kita telepon dokter pasiennya nggak bisa tidur, ya sudah ekstrakan obat salah satu obat ini misalnya berapa gram dong, 1 gram. Nah itu nanti pasien akan ketergantungan karena merasa nyaman ya. Tapi nanti waktunya itu nggak lama, hanya 6 bulan, setelah itu dia
nggak bisa mengkonsumsi. Langkah juga kita melakukan tadi tindakan-tindakan yang memang sudah dilakukan penelitian dan bukti secara efektif. Ya, kan kalau penelitian dan studinya banyak, sehingga oh ya ini bisa digeneralisasikan. Kayak tindakan apa ya tadi loh, progresif, Branson, set, misalnya apalagi menggunakan earplug. Ini ritual tidur juga dilakukan penelitian loh, jadi bukan hanya di dalam buku. Artikelnya ada penelitiannya, ya. Ritual tidur supaya pasiennya berkualitas tidurnya. Ini benar-benar bukan hanya di dalam buku, tapi dilakukan dipublikasikan internasional juga. Ya, jadi bukan hanya terapi yang cuma ritual tidur kok, enggak. Ini sudah terbukti secara baik yang menuliskan di buku-buku textbook yang sudah dokter yang menuliskan seperti itu, dan sudah dilakukan penelitian. Apalagi golongan selanjutnya. Nah kalau ini masih golongan ini contoh yang tadi ya, sanak 3,5. Jadi saya kalau ngasih ya kalau pasien nggak bisa tidur, dokternya biasanya menganjurkan pesankan sanak saja. Ini hafal sanak tertidur. Ya. Nah ini golongan apa, masih kayak golongan tadi, cuman ini cara kerjanya lebih lama. Tapi perlu diingat, obat-obat tidur ini akan menyebabkan sakit kepala ya, yang nggak toleransi. Ada efek samping nggak habis minum? Langsung break, Bu. Enggak, setelah bangun. Oh, enggak. Siangnya. Enggak, Bu. Karena ada golongan tertentu yang dia menyebabkan pada pasien tertentu jadi sakit kepala, terus siang cenderung tidur, misalnya malam pola tidurnya jadi nggak bagus, kan tidur siang, malam nih. Nah yang saya bilang kemarin, ngapain minum melatonin kalau tubuh sendiri bisa memproduksi. Ya, makanya kalau tidur usahakan tidur nyenyak, sudah tidur jam 9 supaya jam 10 sudah tidur nyenyak supaya melatonin ini diproduksi. Ya saking bagusnya manfaat melatonin sampai diproduksi jadi obat. Kemarin kan sudah saya ajarkan gimana caranya biar meningkat. Oh, lingkungannya dibuat apalagi tidur di jam 10 sampai jam 2. Kalau misalnya masih sulit, ya ritual tidurnya tadi dilakukan dulu, baru jadi tidur dan juga dilakukan. Kesan orang-orang kemarin sudah saya singgung juga. Jadi kalau depresi juga akan mengalami gangguan tidur, ya makanya kenapa orang-orang ini. Kalau ini pasti pada tahu, pasti ada yang pernah konsumsi. Masa bisa itu tuh? Ini nama lainnya CTM. Makanya saya bilang pasti ada namanya. Tapi dokter farmakologi saja menganjurkan kalau teman-teman flu, pernah nggak flu yang sampai meleleh terus netes gitu yang baik sekali. Ya udah minum ini terus tidur. Iya. Besok akan baik. Karena kan sebenarnya kalau sudah mulai kan, udah pergi tidur aja. Obatnya besok akan membaik. Obatnya tidur. Kan makanya saya itu bikin yang itu nanti akan membaik. Saya itu kan alergi sekali susu sapi. Jadi kalau makan produk yang ada makannya yang ada susunya, saya nggak ketahuan mana sudah diolah diproduksi, dia akan bersin terus-terusan langsung meleleh. Tidur. Jadi nanti dia kalau tidur udah nggak frekuensinya nggak terus-terusan bersin. Kalau alergi itu kan bukan hacim, jadi lama lagi hacim itu enggak. Hacimnya itu sejam bisa berkali-kali, satu menit aja udah banyak frekuensi itu. Jadi mendingan suruh tidur. Dan ini tentang obat. Ya, kok Udwi menjelaskan obat, ya di kurikulumnya saya harus ngomong kayak gitu ya. Jadi harus melakukan tindakan desinfektan dan harus menjelaskan obat-obatan terbaik kebutuhan istirahat. Kalau infeksi
Iya sih, kan ada di sana. Tapi kalau pada pasien-pasien yang amuk misalnya ya, panik, kalau dokternya meresepkan itu kan dia zebab, ya udah kita masuk. Kadang gini, pasien dengan nyeri hebat itu bisa panik. Pokoknya sampai perawat banyak juga dia nggak panik. Kenapa? Karena kalau sudah nyeri, sudah sesak, dia pasti akan panik. Ya kalau itu mengancam. Jadi jangankan nyeri terus sesak. Saya kalau sesak nafas saja sudah panik, ya panik terus. Nanti kalau sudah dapat oksigen dari mulai enak, nafasnya mulai panik kan ini harus gimana nih memenuhi kebutuhan oksigen. Itu sebenarnya nggak usah panik, supaya nanti tidak tambah sesek. Cuman kalau misalnya habis operasi langsung sesek itu kan sesuatu yang ini belum bisa jeda semua, tapi sesak nafas dan akhirnya panik. Itu teori tentang kebutuhan tindakan istirahat. Itu sebelum praktikum ada perlu. Ada pertanyaan nggak? Belum. Cukup ya kita praktikum. Praktikum silakan buka sepatunya. Jadi kita mau melemaskan. Ya. Dengan hasil terprogresif. Ya, kita mau fokus dari kepala dulu ya. Jadi kepala itu tentu saja banyak, ada otot mata, otot halus, otot putih, otot mulut, itu bisa dilakukan bersamaan. Karena tadi tindakannya adalah tindakan menegakkan dan serta mengatur nafas. Jadi sebelum menegakkan, tarik nafas dulu. Dalam hitungan kelima nanti baru dilewati. Kalau kepala contohnya gimana? Contohnya ekspresinya jangan jaim, ekspresinya jelek. Ya enggak, kan kita mau lihatnya mau relaksasi gitu ya. Karena pasti ekspresinya akan jelek. Contohnya gimana? Ya sudah, matanya dikerutkan, ditegangkan, tapi ingat tarik nafas dulu. Mulutnya bisa tegangkannya ingat sebelum menegangkan tarik nafas dulu. Jadi lah ekspresinya pasti jelek. Kan niatnya mau terapi dan sebagainya. Jangan tidur dulu ayo tegangkan. Ayo tegangkan dulu, sambil ingat sebelum menegangkan tarik nafas hitungan 5 baru direlaksasikan. Ingat relaksasinya pelan-pelan dan jangan lihat. Saya jatuh ya, tapi pelan-pelan. Ya silakan dilakukan dari mulai wajah, ditegakkan tarik nafas. Bisa nggak? Bisa. Mata dulu. Kalau misalnya bisa benar kan udah dari mata dulu. Ayo langsung ngantuk. Sekarang gantian. Kurang tegang. Tegang sampai kontraksi ya. Ya kalau sudah sampai 5 mulai pegangkan. Hembuskan nafasnya. Bisa? Bisa. Ya. Ayo. Praktikan. Tarik nafas. Buang. Ya. Akhirnya sudah bisa. Yuk. Sekarang nafas ditegangkan lehernya, dipelukkan. Ya, sambil tarik nafas, sambil lemaskan pelan-pelan. Pelan-pelan melemaskan. Ini. Ayo, rutin. Tarik baunya. Angkat tuh
Kalau teman-teman melakukan dengan benar, kepala, leher, tangan sudah mulai enak. Kalau benar, siapa yang benar melakukan, siapa yang tidak, ya melakukan lebih. Lebih enak kalau mau menegakkan benar-benar diperbangkan, nanti dari nafas. Enggak sudah batal. Ya, saat relaksasinya, saat diregangkannya jangan pelan-pelan. Pelan-pelan, jadi meregangkan, nanti relaksasinya juga pelan. Bisa? Rasakan enggak? Nanti gimana? Ya, sekarang dadanya dikembangkan sambil tegangkan. Ya, dada sudah sekarang perut. Sampaikan perutnya sambil tarik nafas. Ya, disampaikan. Kita menegangkan otot kaki. Cara menegangkannya bagaimana? Kita jepit sambil ditegangkan. Tegangkan, jadi mulai ujung kaki sampai paha. Jadi tegangkan sambil tarik nafas. Nah, setiap menegangkan tarik nafas. Ya kalau itu pegel tangan kita gaskan, makanya direlakan setelah 5 menit sambil membuang. Oh ya, itu udah relaksasi otot. Kalau mau konsentrasi satu-satu dari mulai mata dulu boleh, habis itu ke mulut, ke pipi boleh. Ya kalau mau bersamaan juga boleh, yang lebih cepat bersama. Udah, lehernya. Berapa kali ulang-ulangnya ya? Kalau misalnya masih kurang boleh diulangi lagi sampai 15 menit. Dari indikatornya kalau berhasil bagaimana? Saat meregangkan itu kalau kita tekan kaku itu namanya tegang. Kalau misalnya cuma gini doang lemes, ya bukan juga meregangkan ya. Itu kayak tadi dia nanti ketawa-ketawa lagi. Ini kan kelihatan ininya enggak diregangkan ya. Beda ditegangkan tangan ya, kepalasi tangannya. Bukan beda kalau yang tekan dengan yang enggak. Boleh, lemaskan pelan-pelan. Pelan-pelan nafasnya. Bedakan. Dan nanti rasakan sebelum rasanya itu relaksasi otot. Kalau nggak ada langsung relaksasi dasar. Kalau relaksasi dasar maksudnya kayak gitu. Biar sakit dulu ya. Ayo. Semangat aja gitu. Pilih dulu kata-kata spirit.
Saya ngajarin dulu teknik mengatur nafas sama mengucapkan kata-kata spiritualnya. Misalnya ya, dari nafas dalam hati, ya Allah, terus breathing out. Astagfirullah. Boleh astagfirullah, tapi yang lengkap astagfirullah. Kalau yang Krishna sama anak lama, Krishna. Ya, baik. Semakin paham artinya akan semakin baik. Yuk kita lakukan dulu. Sebelumnya duduk, relaksasikan dulu dari mulai kaki, digerakkan dulu kakinya. Benar-benar relax, Mas. Tidak, kalau tadi kan kita melakukan dulu baru merelaksasikan. Kalau ini kita lemas semua dulu, lemas, jangan ada yang kaku, jangan ada yang jijik karena nanti jadi tegang. Jangan ada yang jijik, lemas dulu, lemas semua. Kakinya lemas, benar-benar lemas, digoyangkan, udah lemas. Ya, dari mulai ujung kaki, paha, naik ke paha, dilemaskan. Pahanya dilemaskan. Kalau udah lemas paha, naik ke perut. Perut dilemaskan. Perutnya lemas, kemudian kalau udah perut lemas, dadanya lemas. Lemas sudah lemas. Kalau sudah tangannya lemaskan. Ini lemaskan tangannya. Kalau itu nanti posisinya betul ya. Lemaskan, lemas, lemas mungkin, tangan lemas, naik ke leher, lehernya dilemaskan benar-benar lemas ya. Tadi kita sudah lemaskan, mulai ke kepala sekarang, kepalanya dilemaskan benar-benar lemas. Kalau sudah lemas, juga kita mulai tutup matanya, tutup mata. Sampai 20 menit ke depan sadari menarik nafas, kemudian ucapkan kata-kata spiritual. Kita setelah menarik nafas, kemudian hembuskan nafas. Ya, bukan tidur loh ya, tapi terapi. Kalau lakukan relaksasi. Ucapan kata-kata spiritual. Kalau masih ketawa berarti belum fokus, matanya dipejamkan. Yang belum mengucapkan kata, yang masih tertawa berarti belum fokus. Fokuskan pikirannya. Siap, tarik nafas, breathing in, ucapan kata spiritual, lalu hembuskan nafas. Ulangi terus seperti itu sampai 20 menit ke depan, dan tetap fokuskan pikiran ke relaksasi ini ya. Fokuskan ke menyadari, menarik nafas, kata-kata spiritual, tetap relax sampai terus menafas dan mengucapkan kata-kata spiritual. Terus menarik nafas, kata-kata spiritual, hembuskan nafas. Yang sesuatu yang mengganggu abaikan saja. Tetap
konsentrasi fokus. Jika bergerak, kembalikan ke pusat pikiran untuk fokus. Tarik kembali nafas. Ya, yang masih belum fokus silakan difokuskan pikirannya, difokuskan sambil masih menutup mata dan mengatur nafas dan mengucapkan kata-kata spiritual. Pelan-pelan jangan langsung, pelan-pelan, perlahan buka mata perlahan, buka mata perlahan. Waktunya tidak 20 menit karena sudah 5 menit lagi selesai kuliahnya. Gimana rasanya? Tidur apa terapi barusan? Tidur. Ada yang terapi tidur.
kepalanya udah begini. Itu dia alhamdulillah ya. Padahal teman-teman tidak mengalami gangguan ya kan? Atau mungkin karena tidak sedang puasa biasanya siklus tidurnya terganggu. Besok boleh diterapkan kalau teman-teman mengalami gangguan tidur atau nanti menghadapi pasien, jadi jangan langsung telepon dokternya untuk minta obat tidur. Teman-teman boleh melakukan relaksasi otot progresif dulu misalnya. Oh masih belum relax, kombinasikan dengan relaksasi biasa. Masih belum tidur juga Bu? Masih set. Kalau set waktunya udah nanya terus tadinya saya mau aja di grup cuman waktunya kalau set itu bahkan kalau hasilnya itu bisa sampai dibilang kalau baik relaksasi otot progresif maupun relaksasi Benson tidak hanya menurunkan nyeri ya, tapi juga menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah. Jadi bisa dibilang ada pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus, bisa kalau relaksasi Benson pasien depresi, pasien nyeri, pasien ansietas sulit tidur, ini bisa di. Jadi teman-teman hari ini sudah saya ketahui tindakan untuk memenuhi kebutuhan istirahat tidur pasien ya, baik dengan ritual kemudian setelahnya sleep change. Silakan yang mana Bu, saya mau melakukan ritual tidur dulu, habis itu mau melakukan relaksasi progresif boleh, terus habis itu saya mau relaksasi Benson boleh ya. Jadi teman bisa melakukan tadi misalnya ada beberapa orang yang sulit fokus ya. Ya, nah siapa lagi? Sasa, terus Ayu. Bisa. Ya pasti kalau pada fase itu nanti begitu sama ya. Mau fokus itu susah. Nanti bentar-bentar, bentar-bentar ngapain gitu ya, ketawa atau gimana. Itu artinya nggak fokus ya. Kita boleh kita sebagai terapis ingatkan Bu fokus, Pak fokus. Nggak fokus gimana? Enggak apa-apa. Memang menurut Benson kalau kita tiba-tiba terganggu oleh sesuatu, kita boleh mengembalikan konsentrasi kita dengan mengucapkan abaikan apa yang menjadi mengganggu pikiran. Fokuskan kembali. Ya, artinya sang dia kembali dan bangun sampai di laki-laki. Jadi memang itu pasien itu akan sulit dikondisikan. Itu kenalannya melakukan relaksasi Benson. Ya, karena sudah selesai, saya sudah mengajarkan tindakan pemenuhan kebutuhan tidur. Kemarin kajian, hari ini tindakannya. Jadi saya harap teman-teman bisa percaya diri ya, memberikan intervensi keperawatan yang murni kepada pasien. Jadi jangan dikit obat ya, Desinta. Jangan dikit obat. Mulai sekarang coba ya dipraktekkan. Kecuali kalau sudah tidak tahan sama sekali. Ya. Daripada nanti ketergantungan. Nah, balik lagi ingat ya, obat anti nyeri itu seperti dua mata pisau. Di satu sisi bisa menghilangkan nyeri, di satu sisi bisa menyebabkan luka pada lambung kita, juga bisa menyebabkan konstipasi dan imunosupresi, menekan daya tahan tubuh. Ya. Bisa melakukan nanti ke pasien. Jadi udah nggak relaksasi napas dalam terus ya. Udah ada tambahan ilmu ya, relaksasi progresif, relaksasi Benson. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ritual tidur tadi. Terima kasih.
Teman ya, boleh baca tapi bacaan ringan. Tidak membaca, menulis, terus treatment yang bisa kita lakukan apa saja selain makan sungguh terapi terapi. Nanti kalau teman-teman misalnya aku saya mau kombinasi musik sama relaksasi dansa, bisa. Dansa itu tidak hanya kata-kata doang, pakai frase, pakai musik juga boleh. Ya, baik. Teman-teman sudah bisa menguasai setelah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan diaplikasikan. Ya, mahasiswa sekarang sudah mampu mengkaji kebutuhan istirahat tidur, mampu memilih masalah peralatan, sudah mampu merencanakan, mampu menguasai tindakan ya, bidang peralatan dan sudah mampu menguasai evaluasi. Jangan lupa kalau tadi pasiennya nyeri, nanti setelah selesai terapi dikaji ulang ya, nyerinya berapa skalanya. Terus kalau misalnya gangguan kualitas tidur boleh dikaji sebelum setelahnya gimana kualitasnya membaik atau tidak. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.